Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap semuanya tetap bersuka cita dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke subbab materi yang baru, yaitu tentang pembulatan pecahan. Wah, apa ya itu pembulatan pecahan? Penasaran bukan? Yuk, simak penjelasan Ibu berikut ini. Yang pertama adalah pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah bentuk pecahan ke bentuk bilangan bulat atau satuan terdekat. Cara atau langkah untuk membulatkan pecahan biasa dan campuran ke satuan terdekat yaitu terlebih dahulu mengubah bentuk pecahan menjadi dua bagian, yaitu bagian satuan dan bagian pecahan. Nah, kemudian anak-anak bandingkan bagian pecahan tersebut dengan pecahan setengah atau 1/2. Jika nilai pecahannya lebih besar atau sama dengan setengah, maka pecahan tersebut kita bulatkan ke atas. Artinya, nilai satuannya akan ditambah 1 dan bagian pecahannya dihilangkan. Tapi jika nilai pecahannya kurang dari setengah, maka pecahan dibulatkan ke bawah. Artinya, bagian satuannya tetap dan bagian pecahan dihilangkan. Kita masuk ke contoh ya anak-anak. Bulatkan pecahan-pecahan berikut ke satuan terdekat. Yang pertama, contohnya misal pecahan 3/5. Nah, anak-anak, di sini pecahannya adalah pecahan 3/5. Pecahan ini adalah pecahan murni ya anak-anak, karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Nah, kalau pecahannya adalah pecahan biasa yang pecahan murni, anak-anak pilihannya nanti cuma ada 2 ya. Pecahannya ini dibulatkan ke bawah menjadi 0 atau dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, caranya kita menentukan dia masuk dibulatkan ke atas atau ke bawah bagaimana? Caranya dengan tadi membandingkannya dengan nilai pecahan patokan ya. Tadi nilai pecahan patokannya adalah setengah. Nah, ini kita bandingkan dengan setengah. Caranya gimana anak-anak, masih ingat? Dengan dikalikan silang begini ya. Jadi yang bagian sini 3 dikali 2 dibandingkan dengan 1 dikali 5. 3 dikali 2 6. 1 kali 5 5. Berarti hasilnya lebih dari. Artinya pecahan 3/5 itu lebih besar dari setengah. Nah, tadi ya seperti yang Ibu bilang, kalau dia nilainya lebih besar dari setengah, artinya pecahannya ini akan dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi nilai pecahan 3/5 dibulatkan ke satuan terdekat. Hasilnya adalah 1. Itu ya anak-anak. Jadi kalau pecahannya dia, sekali lagi, kalau dia pecahan murni di mana penbilangnya lebih kecil dari penyebut, pilihannya cuma ada 2. Hasilnya adalah 0, yaitu kalau dibulatkan ke bawah, atau 1 kalau dibulatkan ke atas. Caranya dengan membandingkan dengan setengah. Nah, contoh yang kedua adalah tadi yang pecahan campuran ya anak-anak. Misalnya Ibu punya pecahan 2/5. Nah, ini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian satuan dan juga bagian pecahan. Jadi satuan itu angka yang di tengah-tengah ini ya, kita anggap sebagai satuan. Kemudian pecahannya adalah yang 2/5. Nah, kita tulis dulu nilai satuannya berapa anak-anak? 2. Nilai pecahan 2/5.
Lalu langkah selanjutnya sama dengan tadi, kita membandingkan pecahannya ini dengan setengah. Jadi pecahannya 2/5 ini kita bandingkan dengan setengah. Kalau 2/5 ini ternyata lebih besar dari setengah, berarti nanti nilai satuannya ini akan bertambah 1. Pecahannya dihilangkan. Tapi kalau pecahan 2/5 itu kurang dari setengah, nilai satuannya akan tetap, pecahannya dihilangkan. Nah, kita bandingkan ya. Kali silang. 2 kali 2 4 5. 4 bla 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 5 kurang dari. Berarti 2/5 kurang dari setengah. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau 2/5 kurang dari setengah, berarti nilai satuannya tetap 2, pecahannya hilang. Artinya ini dibulatkan ke bawah ya anak-anak. Jadi 2/5 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. Gitu. Satu contoh lagi anak-anak, 4/5/7. Karena ini pecahan campuran, berarti kita tuliskan dulu nilai satuan. Berapa? 4. Nilai pecahannya 5/7. Nah, sekarang kita membandingkan pecahannya ini 5/7 dengan setengah. Kalikan silang. 5 kali 2 10 bla 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 bla, 1 kali 7 7. Berarti lebih dari apa? Lebih kecil. Lebih dari. Karena 5/7 lebih dari setengah, berarti dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, nilai satuannya akan bertambah 1 dan pecahannya ini hilang. Berarti jadi berapa? 4 tambah 1 5. Berarti kita tuliskan, dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Gitu ya anak-anak. Pecahan yang kedua adalah pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Jika kita ingin membulatkan ke satuan terdekat, maka kita harus melihat angka persepuluhannya. Jika kita ingin membulatkan ke persepuluhan terdekat, maka kita harus melihat angka perseratusannya. Patokan angka di pecahan desimal adalah 5. Jika kurang dari 5, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah. Tapi jika lebih dari atau sama dengan 5, yaitu angka 5, 6, 7, 8, 9, dibulatkan ke atas. Misal, kita ingin membulatkan suatu pecahan ke satuan terdekat, maka kita lihat angka persepuluhannya, apakah angkanya kurang dari atau lebih dari 5. Jika kurang dari 5, maka pecahan tersebut akan dibulatkan ke bawah. Namun jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, pecahan desimal tersebut akan dibulatkan ke atas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh Ibu berikut ini. Kita lanjut ke contoh ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pecahan desimal, angka patokannya adalah 5. Bulatkan 3,25 ke satuan terdekat. Kita bulatkan ke satuan terdekat dahulu ya anak-anak. Dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, untuk pembulatan kesatuan terdekat, kita lihat nilai atau angka persepuluhannya.
Anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang nilai tempat desimal. Jadi kalau ini ada dua angka di belakang koma, ini angka yang terakhir adalah perseratusan, ini persepuluhan, yang ini yang di depan koma ini adalah satuan. Nah, kalau dibulatkan ke satuan terdekat, ini kita lihat persepuluhannya. Persepuluhannya angkanya adalah 2. Nah, karena persepuluhannya adalah 2. Nah, 2 ini kita bandingkan dengan 5. 2 bla 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 5. Kurang dari apa lebih dari? Kurang dari. Karena 2 ini kurang dari 5, maka pecahan desimal 3,25 akan dibulatkan ke bawah ke satuan terdekat menjadi 3. Jadi yang di sini sudah tidak dianggap lagi ya, karena dibulatkan ke bawah. Jadi hasilnya adalah 3,25 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3. Itu ya anak-anak. Jadi kalau kesatuan terdekat kita lihat persepuluhannya. Kalau angkanya persepuluhan ini kurang dari 5, berarti ini kita anggap 0. Jadi dibulatkan ke bawah ya, tinggal satuannya saja. Tapi kalau angkanya ini lebih dari 5, berarti nanti yang di sini satuannya, nilai satuannya akan bertambah 1 atau dibulatkan ke atas. Nah, kemudian yang kedua adalah akan dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, karena kita mau membulatkan ke persepuluhan terdekat, berarti sekarang kita lihat angka perseratusannya. Di sini kita lihat angka perseratusannya adalah 5. Nah, ini kita bandingkan dengan 5. 5,5 berarti sama kan? 5 itu sama dengan 5. Karena dia sama dengan 5, berarti akan kita bulatkan ke atas. Jadi ini hilang, depannya dibulatkan ke atas, berarti bertambah 1. Berarti menjadi 3,3 karena dibulatkan ke atas ya, ini tadi ya. Jadi yang di sini bertambah 1, berarti 3,25 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,3. Begitu anak-anak. Jadi patokannya 5. Untuk angka yang kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah. Kemudian angka 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Jadi 5 itu termasuk dibulatkan ke atas juga ya. Yang terakhir adalah pembulatan pecahan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Namun, jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Untuk pecahan persen itu lebih mudah lagi. Pembulatannya akan dilakukan ke puluhan terdekat. Jadi kita cukup memperhatikan satuannya saja. Nilai satuannya patokannya angka 5 ya anak-anak. Kalau satuannya itu angkanya kurang dari 5, yaitu 0, 1,
2, 3, 4, berarti dibulatkan ke bawah seperti desimal tadi. Lalu kalau nilai satuannya itu 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, berarti dibulatkan ke atas. Contohnya, contoh misalnya 25%. Nah, di sini kita lihat satuannya adalah 5. Berarti karena satuannya adalah 5, ini kita bulatkan ke atas apa bawah kalau 5? Ke atas. Betul. Jadi ini akan hilang dan nilai puluhannya akan bertambah 1. Jadi dibulatkan menjadi 30%. Contoh yang kedua misalnya 72%. Nah, kita lihat satuannya. Satuannya angka 2. 2 ini kurang dari 5 atau lebih dari sama dengan 5? 2 itu kurang dari 5. Karena kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Ini hilang menjadi 0 dan puluhannya tetap. Jadi dibulatkan menjadi 70%. Gitu ya anak-anak. Demikian anak-anak materi pembulatan pecahan hari ini. Untuk menguji pemahaman anak-anak, silakan kerjakan latihan soal dari ibu. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.